Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto SSY MH dan teman-teman kelas 3F yang saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azza Fadilah Munaf dengan NIM 212111203 dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pembentukan fikih siasah dan sumber ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama ada dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih berasal dari kata kosakata fakahayu fikhan yang artinya faham yang mendalam. Siasah adalah kata yang berasal dari sasa yasusu siasatan yang berarti memimpin, mengurus, dan mengembala. Fikih siasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala hal ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Yang kedua ada sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Sumber fikih siasah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua ada sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga ada peninggalan kaum muslimin terdahulu. Ruang lingkup kajian fikih siasah. Menurut Abdurrahman Taj, membagi ruang lingkup fikih siasah itu menjadi 7 bagian. Yang pertama ada siasah dusturiyah, siasah tasri'iyah, siasah maliyah, siasah qadaiyah, siasah idariyah, siasah tafiziyah, siasah kharijiyah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah dalam fikih siasah, dusturiyah itu mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fikih siasah dusturiyah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari 2 hak pokok, yaitu pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat suci Al-Quran maupun Al-Hadis, mukosiyah siasah, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hal ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya akan dibahas. Yang kedua, ada siasah maliyah. Siasah maliyah itu secara etimologi adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi fikih siasah maliyah ini adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan permasalahan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakan. Nah, jadi pendapatan negara dan pengeluarannya itu harus diatur dengan secara baik. Mengapa? Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya ada siasah qadaiyah. Siasah qadaiyah itu mempunyai pengertian yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan menggunakan syariat Islam. Al-Qadah yang artinya peradilan merupakan perkara yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ada siasah tasri'iyah. Siasah tasri'iyah mempunyai pengertian yaitu hal yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat, seperti hukum pidana dalam Islam, hukum yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada siasah idariyah. Siasah idariyah mempunyai pengertian yaitu suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik.
Kajian dari siasa Idhariyah sendiri itu terkait dengan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat yang baik. Selanjutnya ada siasah tanfiziyah. Siasah tanfiziyah menurut Al-Maududu, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul-amr dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ul-amr ini tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan lembaga legislatif, yudikatif, dan kalangan dalam artian yang segi luas secara hukum Islam. Yang terakhir ada siasah kharijiyah. Siasah kharijiyah mempunyai arti hubungan internasional antara negara Islam dengan negara yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.